Halo, halo Besti. Mimin mau bertanya nih, untuk cerita ini apakah mau diteruskan sampai tamat atau gimana nih? Bab 40. Philip mengemudikan sedan Audi hitamnya menuju ke arah kampus FKHUGM. Belum terlalu siang pikirnya jika dia berangkat pukul 9.00. Dia masih belum menghubungi Laura sejak semalam mereka berpisah di rumah Om Nicholas. Sebenarnya dia agak sedih mengetahui Laura sudah bertunangan dengan James yang statusnya masih mahasiswa kedokteran hewan FKHUGM. Dia serasa tak percaya dengan fakta ini, dia bahkan berpikir, apa Laura sedang mengalami delusi. Akhirnya, Philip sampai di area kampus FKHUGM, dia mengikuti papan petunjuk arah dan memarkir mobilnya di dekat lab patologi anatomi, di sebelah mobil HRV merah. Dia pun bertanya pada petugas security di lobi dengan bahasa Inggris tentunya, di mana ruang dekan FKH. Beruntung petugas security itu fasih berbahasa Inggris, dia pun mengantarkan Philip ke lantai 2 di mana kantor Prof. Charles berada. Philip mengetuk pintu kantor Prof. Charles dan dipersilakan masuk. Prof. Charles cukup terkejut karena tamunya bule tampan dan berpakaian rapi dengan setelan jas dan dasi mirip bintang film Hollywood. Pembicaraan Philip dalam bahasa Inggris langsung ditranslate ke bahasa Indonesia untuk mempermudah pembaca. Halo, apa kabar, Prof. Charles? Saya Profesor Philip Landon, sapa Philip seraya menjabat tangan Prof. Charles. Halo, baik, silakan duduk Prof. Philip, ada yang bisa saya bantu? Tanya Prof. Charles langsung tanpa basa-basi karena dia memang belum mengenal Philip. Begini Prof. Charles, saya mendapat tugas dari ayah saya Prof. Daniel Landon dari Australia untuk mengumpulkan sampel penelitian tentang Aeromonas sep di Indonesia. Dalam hal ini Profesor Daniel Landon ingin berkolaborasi dalam proyek penelitian bersama Profesor Laura, ujar Philip menjelaskan garis besar tujuannya menemui Prof. Charles. Oh, Profesor Daniel Landon yang menulis buku diagnostik patologi for aquamarine animal. Wah, suatu kehormatan kampus FKHUGM bisa berkolaborasi penelitian dengan beliau, kata Prof. Charles dengan antusias. Philip pun merasa sedikit bangga karenanya. Prof. Charles mengerti maksud Philip, dia pun menghubungi Laura melalui jalur telepon fakultas. Prof. Laura, apa bisa ke kantor saya sekarang? Ada kolega dari Australia ingin melakukan penelitian bersama Prof. Laura. Baik, saya tunggu, kata Prof. Charles lalu menutup teleponnya. Tak lama kemudian Laura mengetuk pintu kantor Prof. Charles dan masuk ke dalam. Dia melihat Philip duduk di hadapan Prof. Charles. Sangat necis dan masih tampan seperti dulu. Laura berusaha mengusir kenangan mereka dulu dari kepalanya. Selamat pagi, Prof. Charles. Ada yang bisa saya bantu? Ujar Laura yang duduk di kursi samping Philip. Selamat pagi, Prof. Laura. Ya, Profesor Philip ingin melakukan proyek kerjasama penelitian tentang Aeromonas sep. Saya pikir ada baiknya Prof. Laura mendampingi selama proses penelitian karena mungkin akan ada barier bahasa antara Prof. Philip dan tenaga laboran di kampus kita. Nanti tolong dibantu untuk mengurus administrasi di bagian akademik dan juga ruangan kantor sementara bisa tolong diurus di bagian tata ruang. Saya percayakan semuanya pada Prof. Laura. Ya, ujar Prof. Charles panjang lebar untuk mendelegasikan tugas ke Prof. Laura. Baik Prof. Charles. Saya akan bantu persiapan ruangan kantor dan semuanya mungkin Prof. Jawab Laura seraya tertawa kering karena tugas yang diberikan Prof. Charles sangat banyak. Prof. Charles tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Laura, dia merasa tidak enak telah memberi beban yang begitu banyak. Hahaha, maaf Prof. Laura, sepertinya saya memberi terlalu banyak tugas. Begini saja, kalau Prof.
Laura butuh bantuan dari kolega dosen atau laboran yang lain, silakan saja langsung menghubungi yang bersangkutan, tidak perlu lapor dulu ke saya supaya tidak menambah kerepotan. Begitu Prof. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Prof. Charles, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit undur diri untuk mulai tugas saya ini. Permisi Prof. Laura berdiri kemudian dia pun berkata pada Philip, Prof. Philip, mari ikut saya untuk menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk pekerjaan nanti. Philip pun berpamitan dengan Prof. Charles dan mengikuti Laura menuju ke bagian akademik. Laura menjelaskan teknis proses administrasi yang harus dibereskan di awal pada Philip, kemudian menghubungi bagian tata ruang di dekat ruang kuliah 101. Di sana dia bertemu dengan Pak Udin yang ngefans berat pada Laura. Selamat pagi, Pak Udin. Saya mau meminta satu ruangan untuk kantor Prof. Philip, apa bisa? Tanya Laura pada Pak Udin yang mesam-mesem ganjen pada Prof. Laura. Koh tentu saja bisa, Bu. Saya senang bisa bantu-bantu Bu Laura. Hehehe, kata Pak Udin dengan nada yang tak biasa seraya terkekeh. Laura diam-diam memutar bola matanya, dia merasa pria itu sangat aneh setiap kali bertemu dengannya. Mungkin puber kedua, pikir Laura. Dia pun berkata dengan datar, bisa ditunjukkan yang mana ruangannya sekarang, Pak? Oh tentu bisa, Bu. Mari ikut saya. Pak Udin ingin mencekal tangan Laura, tetapi Laura dengan gesit menghindar dan berjalan ke samping. Mari, Pak, katanya sambil membatin, kurang ajar tua-tua keladi. Asteris. Ruangan kantor Philip terletak di samping lab parasitologi di lantai 2. Aksesnya mudah ke lift dan ke lab mikrobiologi dan lab patologi klinik. Sungguh strategis, pikir Laura. Pak Udin memberikan kunci ruangan itu pada Laura dan tidak ingin berlama-lama dengan pria aneh itu. Laura pun mengajak Philip ke kantornya di lab patologi anatomi di lantai 1. Philip pun bertanya pada Laura karena dia merasa Laura tidak nyaman tadi berada bersama pria dari tata ruang. Apa kamu baik-baik saja Laura? Apakah pria tadi membuatmu tidak nyaman? Laura tertawa geli dan menjawab sambil duduk di kursi kerjanya, apakah tampak jelas ketidaknyamananku tadi Phil? Pria itu membuat bulu kudukku berdiri ketika berdekatan dengannya. Philip pun tertawa mendengar perkataan Laura. Mungkin dia ngefans padamu, Laura. Hei, kamu masih cantik dan mempesona seperti dulu. Philip terdiam sejenak lalu melanjutkan perkataannya. Ngomong-ngomong, kamu berutang penjelasan padaku tentang pacar berondongmu itu. Aku masih tak mengerti dan sulit untuk menerimanya. Laura yang tadinya tertawa bersama Philip pun sontak terdiam mendengar perkataan Philip tentang hubungannya dengan James. Dia pun menatap Philip dengan ekspresi serius. Kita sedang di kampus jadi aku tidak akan membicarakan hubungan pribadiku di sini. Oh, baiklah. Akan tetapi, nanti kamu harus menjelaskannya padaku, ujar Philip keras kepala. Laura pun membuka MacBook-nya dan mencari file penelitian yang pernah dia kerjakan dulu tentang Aeromonas Sep. Phil, apa kau ingin melihat penelitianku yang terdahulu tentang Aeromonas? Philip pun berjalan ke sebelah Laura dan menundukkan badannya melihat ke layar MacBook milik Laura. Dia meletakkan tangan kirinya di pegangan kursi Laura dan tangan kanannya di tepi meja kerja Laura dengan refleks seraya membaca file itu sekilas-sekilas karena Laura men-scroll file itu agak cepat. Hei, jangan terlalu cepat, Laura, sergah Philip. Napas Philip terasa hangat di leher Laura. Laura pun menoleh ke arah Philip dan tak sengaja men-asteris pipi Philip yang wajahnya berada di sebelahnya. Laura pun sontak terkejut dan terbatuk-batuk. Sejuta emosi bercampur aduk di wajahnya. Philip pun terkejut dengan men tak sengaja di pipinya. Dia menatap Laura dengan sama terkejutnya lalu tersadar dan berkata, "Maukah kau kembali menjadi kekasihku, Laura?" Derajat. Posisi mereka begitu dekat seperti hampir berpelukan dan Philip tidak berpikir dua kali untuk mereasterisku Laura ke dalam dekapannya lalu memut bibir Laura, memanfaatkan kekosongan pikiran Laura saat itu juga. Setelah 20 detik yang panjang kesadaran Laura pun kembali.
Laura telah mengalami delusi ringan tentang hubungannya dengan Philip dulu. Ini tidak benar pikirnya, dia sekarang kekasih James. Laura mendorong tubuh Philip menjauh darinya, bibirnya telah membengkak merah karena **an ganas Philip. Astaga Philip, aku tak bisa kembali padamu. Aku milik James sekarang, kata Laura dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa bersalah sekali telah berkhianat pada James dengan membiarkan Philip **nya tadi. Kau harus berjanji tidak menceritakan hal ini pada James. Laura mengusap air mata dari sudut matanya yang basah. Philip pun berdiri di hadapan Laura dan bertanya dengan tegas, apa kamu tidak akan menyesali kisah cintamu yang absurd itu dengan James bila kalian benar-benar menikah? Ingatlah bahwa kita menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama 3 tahun, 1000 hari. Yang penuh cinta, Laura. Apa kau ingin menukarnya dengan 100 hari pacaranmu dengan James? Jawab aku, Laura darling. Laura hanya bisa terdiam dengan air mata yang semakin tak terbendung. Dulu mereka putus jantaran. Laura keras kepala ingin mengejar cita-citanya sebagai profesor lulusan University of Cambridge, sedangkan Philip yang mengajukan beasiswa S3 bersamanya tidak berhasil dan harus mengambil S3 di University of New South Wales, Australia. Dialah yang egois dan meninggalkan Philip yang sangat mencintai dan memujanya dulu bahkan hingga sekarang. Perasaannya pun terbelah antara James dan Philip.